Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Nurul Azizah, Juwita Anggraini, Husnul Khotimah, Sarul Ma'arif, Ratna Novitasari, Vina Elmadiana Rosadi, dan saya sendiri yaitu Gina Silda Aprelka. Di sini kami akan memaparkan materi tentang proses perubahan perilaku sebagai respon stresor psikososial. Oke, pembahasan yang pertama yaitu konsep perilaku. Perilaku adalah hasil dari berbagai macam pengalaman ataupun interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, serta tindakan. Skinner menjelaskan mengenai perilaku, yaitu sebuah respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar atau stimulus, sehingga dalam hal ini dikenal dengan teori stimulus organisme respon atau dapat disingkat menjadi SOR. Dalam teori Lawrence Green ada 3 faktor yang membentuk perilaku, yaitu yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu hal yang mencakupinya ialah pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor pemungkin, mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana. Yang ketiga ada faktor penguat. Faktor ini mencakup seperti halnya undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Sunario, faktor yang mampu mempengaruhi perilaku dibagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor genetik atau faktor keturunan, diantaranya jenis ras, jenis kelamin, sifat, fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, dan intelijensi. Yang kedua ada faktor dari luar individu atau faktor eksogen, diantaranya lingkungan. Untuk bentuk-bentuk perubahan perilaku terdapat 3 kelompok. Yang pertama ada perubahan alamiah, yaitu perilaku manusia bisa berubah memang karena kejadian alamiah. Yang kedua perubahan rencana, yaitu sebuah perubahan yang memang direncanakan oleh subjek itu sendiri. Yang ketiga, kesediaan untuk berubah, yaitu perubahan yang memang diinginkan dalam diri subjek. Menurut Sunario, pengukuran perilaku manusia dapat dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama ada cognitive domain, ini dapat diukur dari knowledge atau pengetahuan seseorang. Yang kedua ada affective domain, ini dapat diukur dari attitude atau sikap seseorang. Yang ketiga ada psychomotor domain, ini dapat diukur dari psikomotor atau praktis atau keterampilan seseorang. Kemudian ada konsep stresor psikososial. Stres merupakan respon atau reaksi dari tubuh terhadap lingkungan yang dapat memproteksi diri dan salah satu sistem pertahanan yang membuat individu tetap hidup. Stres dapat mengganggu fungsi kognitif, berkurangnya konsentrasi, memori, perhatian, dan kemampuan dalam membuat keputusan. Stres yang disebabkan oleh stresor lingkungan sosial disebut sebagai stres psikososial. Stres psikososial disebabkan oleh interaksi dengan individu lain yang ada di sekelilingnya dan kondisi sosial lainnya, seperti kejadian hidup yang membuat tertekan dan menimbulkan stres akut terhadap seorang individu. Sederhananya, ketika seseorang merasa ada ancaman sosial dan merasa optimis tidak dapat memecahkan masalah yang terjadi, itu disebut stres psikososial. Faktor internal yang dapat mempengaruhi stres psikososial yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kepribadian, dan genetik. Kemudian ada konsep stres dalam pandangan psikoneuroimunologi. Ada efek domino yang terjadi dalam sistem endokrin ketika seseorang mengalami stres, yaitu sistem tubuh berupa kelenjar yang berperan memproduksi serta melepaskan sekresi atau hormon langsung ke saluran darah. Ada beberapa kelenjar endokrin yang berperan dalam penampilan respon tubuh terhadap stres, seperti hipotalamus, korteks adrenal, kortinol steroid, dan hormon kortinol steroid. Adapun cabang dari simpatis dari susunan syaraf otonom ANS akan menstimulasi lapisan dalam kelenjar adrenalin, yaitu medula adrenalis dan norepinefrina. Gabungan dari keduanya akan menggerakkan tubuh menghadapi stresor dengan meningkatkan kerja jantung dan menstimulasi hati untuk melepaskan persediaan gula di masa di mana gula tersebut akan menjadi tenaga yang bisa digunakan untuk melindungi diri dalam situasi yang mengancam. Oke, masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu bagian hasil. Gimana sih proses perubahan perilaku ini sebagai respons stresor psikososial? Nah, di mana di dalam otak manusia itu ada yang namanya sistem limbik. Di mana sistem limbik ini salah satu fungsinya yaitu mengatur tingkah laku emosional dan dorongan motivasional. Nah, jadi sistem limbik ini sangat berpengaruh ya terhadap perilaku kita. Nah, ada nih bagian utama
yang terpenting di dalam hipotalamus ini yaitu di dalam sistem limbik ini yaitu hipotalamus. Di mana hipotalamus ini perannya itu mengatur perilaku, kemudian mengatur suhu tubuh, mengatur osmolalitas cairan tubuh dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya di artikel atau PPT yang telah kami buat. Kemudian ada nih perangsangan dari hipotalamus yaitu peningkatan atau penurunan arteri, kemudian peningkatan atau penurunan frekuensi denyut jantung, peningkatan atau penurunan denyut jantung, dan masih banyak lainnya. Nah, selain hipotalamus, itu ada berperan yang penting juga yaitu amigdala. Nah, apa sih efek perangsangan dari amigdala ini? Yaitu menimbulkan dua reaksi involunter, yaitu pergerakan tonik dan pergerakan klonik. Nah, kalau pergerakan tonik itu misalnya itu seperti mengangkat kepala, membungkukkan badan, pergerakan melingkar seperti itu. Nah, kalau misalkan pergerakan klonik itu yang berkaitan erat dengan penciuman dan makan. Nah, sedangkan pada perangsangan nuklei amigdala tertentu itu bisa menghasilkan pola marah, kemudian melarikan diri, rasa terhukum dan takut, serta rasa ganjaran dan rasa senang. Jadi di amigdala ini salah satu fungsi pentingnya juga untuk kita dapat berperilaku sesuai dengan apa yang kita rasakan saat itu, sedang stres atau sedang bahagia. Nah, kemudian stres pada dasarnya itu adalah baik bagi kita. Ketika kita mampu mengatasi stres, maka kita bisa melewatinya ataupun kita tidak merasa tertekan bahkan sampai depresi, frustasi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika stres tetap berada di dalam tubuh kita atau kita mengalami stres dalam jangka waktu panjang, itu kita akan mengalami kelelahan ataupun perubahan perilaku tersebut karena di mana kelenjar, salah satu kelenjarnya itu kelenjar adrenalin, di mana kelenjar itu akan menghasilkan hormon-hormon, kemudian membantu menyiapkan tubuh ini untuk mengatasi stres. Nah, ketika stres itu terlewati, maka tubuh akan kembali keadaan normal gitu. Tubuh akan kembali keadaan baik-baik saja dan tidak mengalami kelelahan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ketika kita terdapat pada posisi stres kronis, tubuh itu akan terus memompa keluar hormon-hormon sehingga menyebabkan kerusakan. Nah, ada nih namanya kelenjar atau hormon kortikosteroid. Nah, hormon ini salah satu menyebabkan stres menetap dan memicu masalah kesehatan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.